Tuhan, kami tahu kami tidak berlayak bahkan untuk mempersembahkan akan rangkaian ibadat ini kepadamu. Kami tahu kami orang berdosa. Tuhan, tolong layakkanlah kami. Bahkan pada saat kami mendengar dan mencoba untuk memikirkan mengenai apa yang Kau memang sudah sediakan. Tuhan, beri kepada kami jiwa yang teachable, yang memang mau belajar. Jiwa yang peka dan jiwa yang tulus dan rendah. Supaya kami betul-betul menangkap apa yang Engkau bisikan kepada kami. Tuhan, tolong supaya waktu yang tersedia di depan ini menjadi waktunya Tuhan, kairosnya Tuhan. Sehingga Engkau dipermuliakan di dalam hati dan pikiran kami. Dengarkan seluruh sembahyang kami oleh karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Jadi hari ini kita secara khusus akan memikirkan mengenai satu tema, yaitu karakter Kristen, rendah hati. Jadi ada banyak karakter Kristen, tetapi mungkin hamba Tuhan di sini memilih rendah hati. Apa itu ya? Dan bagaimana saudara kita bisa memahami akan keunikan dari ajaran daripada Alkitab sebagai firman Tuhan ini. Saudara, dalam Matius pasal yang ke-11, ayatnya yang ke-28, Yesus mengatakan, "Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, dan aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk atau beban yang kupasang, dan belajarlah daripadaku, oleh karena aku ini lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan kelegaan. Oleh karena kuk yang kupasang itu menyenangkan, dan bebanku itu pun ringan." Saudara, pada saat saya menerimakan tema ini, yang terpikir dalam pikiran saya itu adalah apa ya signifikansinya memikirkan mengenai rendah hati. Oleh karena kita semua sebetulnya tahu. Tetapi antara tahu dan tidak tahu itu ternyata hadir di dalam pikiran kita, saudara. Jadi kalau Alkitab itu membicarakan misalnya aja ya, kenapa kamu harus mengabarkan Injil? Ya oleh karena Tuhan yang suruh, Great Commission, beritakanlah Injil. Dan kalau Tuhan mengatakan hendaklah kamu saling mengasihi, ya kita tahu Yesus mengatakan, bagaimana dunia ini akan tahu kamu muridku jikalau kamu tidak saling mengasihi. Gitu. Bahkan pada saat kita itu berpikir mengenai ya jangan kita itu mencintai dunia dengan segala isinya. Ya oleh karena apa? Ya oleh karena 1 Yohanes pasal 2 mengatakan ya semuanya itu akan lenyap. Jadi kita itu sebenarnya mengerti hal-hal tertentu itu. Bahkan jikalau dalam Matius pasal yang kelima itu Yesus mengatakan gitu ya, jikalau kamu cuma mencintai orang yang mencintai kamu lah, lalu bedanya dengan orang-orang di dunia itu apa? Nah itu, supaya kita mengerti. Tetapi pada saat kita bicara mengenai humbleness, rendah hati, apa sebetulnya signifikansinya? Oleh karena saya melihat di dalam Galatia pasal yang kelima, saudara, di dalam deretan buah-buah roh, itu pun tidak ada kata rendah hati. Nah, buah roh, ya kan, adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kesabaran, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada buah roh yang menyebutkan akan rendah hati, saudara. Jadi apa ini sebenarnya? Nah, saudara, pada saat kita membaca Alkitab dan semakin kita mencoba untuk integrate, itu artinya mencoba untuk menyatukan bagian-bagian dari Alkitab yang lain. Nah, saya melihat bahwa sebetulnya rendah hati itu selalu hanya bisa dijelaskan di dalam kaitan dengan karakter lain. Loh, kok gitu? Iya, saudara.
Jadi seperti tadi ya, dikaitkan dengan buah roh. Ya buah roh yang mana? Nah, pada saat kita bicara mengenai buah roh, kasih, ya sukacita mungkin agak jauh ya kan. Nah, kemurahan, kebaikan ya kan. Nah, mulai kita itu aware. Jadi manusia ini sebenarnya kalau saudara belajar misalnya aja emotional intelligence dari manusia itu dari yang sebenarnya mempopulerkan itu orang yang bernama Daniel Goleman ya. Nah, dia mengatakan orang dengan emotional intelligence yang baik itu biasanya itu mampu itu membuat apa? Self regulation. Itu artinya apa? Bisa mengatur akan emosinya sendiri, bisa merasakan emosi dari orang lain. Nah, sehingga di dalam konteks itu Saudara, sehingga Daniel Goleman mengatakan orang yang emotionally intelligent baik, ya dengan sendirinya dia bisa berempati dan dia bisa punya self awareness. Nah, mulai kita tahu. Jadi orang yang rendah hati itu adalah orang yang tanda petik, ya kan? Yang sebetulnya itu sadar sekali akan efek daripada kehadiran dirinya. Sehingga dia itu mencoba merasakan yang orang lain rasakan kalau melihat saya berpakaian bagus. Kalau melihat saya memakai mobil yang bagus sekali. Kira-kira apa? Nah, ini orang yang rendah hati itu mencoba berempati. Nah, sehingga dia itu tidak mau sengaja menonjolkan dirinya. Oleh karena dia berempati, dia bisa meregulate emosinya. Nah, bisa punya self awareness. Nah, itulah sebabnya. Oke. Nah, sekarang kalau kita melihat yang seperti ini, Saudara, kita itu sadar sebetulnya. Waduh, bicara mengenai rendah hati, itu bicara mengenai something yang sebetulnya esensial di dalam jiwa manusia. Jadi jiwa manusia itu di dalam kehidupan ini, kita itu tahu bahwa kita ini digerakkan oleh dua dorongan insting namanya. Jadi kalau saudara belajar akan developmental psychology, saudara akan tahu bahwa manusia sebetulnya seharusnya setiap fase dalam hidupnya mendapatkan pemenuhan. Ya, misalnya dalam psikososial itu Erik Erikson mengatakan ya pada usia 0 sampai 2 tahun seharusnya kamu itu ada di dalam lingkungan di mana orang tuanya mengasihi kamu dan kasihnya itu kamu nikmati. Ya, saya pernah mengatakan di tempat ini ya, usia anak baru 3 bulan. Nah, ternyata orang tuanya itu tidak suka anak. Nah, jam 2 pagi anak itu nangis, dia itu merasa terganggu karena besok mesti kerja. Sehingga dia itu menggendong anaknya dengan kasar, suaranya tidak enak, mengganti popoknya dengan kasar, memberi air susu dengan kasar. Nah, meskipun anak itu baru 3 bulan saudara, tetapi di dalam jiwanya sudah terbentuk pola yang nantinya sama dengan suatu pikiran yang belum muncul sekarang. Aku tidak suka manusia. Kenapa? Karena manusia pertama yang hadir dalam hidupku, mamaku, setiap kali dekat aku takut. Setiap kali dekat aku gelisah. Setiap kali dekat aku merasa mau nangis. Nah, saudara bisa bayangkan. Sehingga setiap anak umur 0 sampai 2 tahun itu membutuhkan suatu pengalaman sentuhan kasih yang menghasilkan jiwa yang bisa trust. Trust itu artinya apa? Nantinya bisa mempercayai orang. Nantinya bisa kerja sama orang. Nah begitu loh. Nah, nanti 2-3 tahun nanti kebutuhannya menjadi berbeda lagi. 3-4 tahun berbeda lagi. Nah ini yang namanya developmental psychology. Oke. Nah, dari sana kita tahu sebetulnya kalau manusia mendapatkan semua kebutuhan primernya, makanya yang menggerakkan jiwanya itu namanya life instinct. Ya, saya cuma mengutip aja kata-kata dari Sigmund Freud. Ya sebetulnya kalau manusia itu mendapatkan pemenuhan kebutuhannya yang baik itu, sepanjang umur hidupnya ada dorongan untuk tanda petik yang namanya life instinct yang menyebabkan manusia itu ingin menjadi manusia seutuhnya, yang mencapai self actualization-nya. Ya itu intinya apa? Sehingga ngapain? Ya dia akan memakai potensinya. Dia akan berupaya untuk menjadi seorang dengan nilai di sekolah itu yang bagus, ya kan? Yang punya achievement, bisa menjadi kreator, pencipta, bahkan inovator dalam dunia ini. Nah, sekarang menjadi masalah sekarang. Ya, jadi manusia yang sehat itu harus mempunyai life instinct. Tapi life instinct yang seperti ini
itu membuat manusia tidak ada satu orang pun yang tidak sombong. Oleh karena manusia itu membutuhkan achievement di tengah dunia yang kompetitif seperti ini. Ya di mana-mana itu ada hadiah-hadiah yang memenangkan perlombaan. Ya olahragawan itu semuanya orang sombong semuanya. Politikus-politikus semuanya orang sombong. Oleh karena apa? Mereka sebetulnya menginginkan punya kuasa, punya role, dihargai, diakui. Ya pencapaiannya orang itu harus memuji dia. Nah saudara, manusia siang malam pagi petang selalu menginginkan menghadirkan diri itu impress orang. Saudara kalau pergi ke pesta kawin, isinya adalah orang yang sebetulnya ngapain? Sedang mendemonstrasikan aku pakai pakaian yang paling apik. Ya aku mendandanin dari pagi itu pergi ke salon. Supaya orang itu mengatakan, wah kamu usianya sudah 70 tahun masih cantik loh. Nah itu yang mereka harapkan. Jadi semua manusia adalah manusia yang sebetulnya seperti binatang merak yang sedang mengembangkan akan warna-warni daripada bulu-bulu daripada sayapnya. Tidak ada manusia yang bisa lepas. Jadi apalagi kalau kita berbicara mengenai soal rendah hati. Manusia tidak mungkin menjadi rendah hati. Bahkan orang yang mengaku dari mulutnya rendah hati. Bahkan manusia yang siang malam pagi petang pelayanannya adalah pelayanan humble. Mother Teresa luar biasa orang yang mengakui dia itu self-sacrificial loh life-nya. Tapi pada akhirnya tahun 1979 dia mau terima hadiah Nobel, saudara. Nah ini apa? Berarti di dalam jiwanya tetap ada kebutuhan. Pelayananku, pengorbananku harus dihargai. Rendah hati? No. Tidak ada manusia yang rendah hati. Semua manusia sombong. Semua sebetulnya ingin seluruh dunia itu harus menghargai dan mengagumi dirinya. Nah, lalu sekarang bagaimana? Pada saat kita bicara mengenai rendah hati di dalam suatu konteks gereja, lalu apa? Saudara, saya melihat di dalam Alkitab itu beberapa orang yang demonstrate awareness tadi. Ya, sama seperti misalnya, jadi mau kita itu mengerti rendah hati, ya kita mengerti. Di dalam jiwa kita itu ada kesombongan luar biasa. Daud di dalam Mazmur 131 itu mengatakan, Tuhan aku tidak mau berpikir yang tinggi-tinggi. Oleh karena apa? Itu yang aku sebetulnya pengen, ya kan? Aku tidak mau berpikir yang membuat aku itu dikagumi, ya kan? Hal-hal yang indah dan ajaib, tidak mau Tuhan, please help me. Aku hanya mau berpikir seperti anak yang baru disapih. Waduh. Berarti dia aware sekali. Jadi hanya jikalau aku itu mengadopsi tingkah laku seperti anak yang usianya barangkali itu 2 tahun, baru lepas air susu ibunya, yang takut-takut, ya. Berpegangan kepada jubah mamanya. Jadikan aku seorang anak yang baru disapih. Aneh sekali Daud ini. Itu kepekaan rohani. Nah apakah berhasil dia? Oh berhasilnya cuma 5 menit. Loh saudara tidak percaya ya? Tidak pernah berhasil Daud. Dia sombongnya luar biasa. Dan dendam dan dia merasa berhak itu untuk membunuh akan musuh-musuhnya itu. Sampai titik terakhir sebelum dia wafat. Daud rasa-rasanya rendah hati ya. Pada saat dia tidak mau membunuh akan Saul. Oleh karena apa? Jangan sampai aku ya mengucurkan darah orang yang diurapi Allah. Wah luar biasa saudara. Pada saat Daud dikerutukin oleh Simei. Simei itu orangnya Saul. Ketika Daud dikejar-kejar Absalom, ya kan Simei di jalan ngambil batu saudara sambil mengutuki Daud, menimpuki dengan batu. Lalu tentara Daud mengatakan biar aku potong kepala anjing ini. Tapi Daud mengatakan, please jangan. Izinkan dia ngomong apa adanya. Karena siapa tahu Tuhan menitipkan kata-kata itu untuk aku. Wah terendah hati banget dia saudara. Seolah-olah dia pengampun, ya kan? Tapi sebelum dia membiarkan Salomo menjadi penggantinya.
Dia ngomong apa? Salomo, kalau nanti kau naik tahta, jangan lupa, don't forget, orang tuek-tuek itu. Ya, Yoab, Simei, jangan izinkan mereka masuk lubang kubur tanpa berlumuran darah. Itu omongan siapa? Pernah Daud itu berhasil rendah hati? Ya berhasil, 5 menit. Dan saya hidup ini seperti ini. Dan saya melihat itu seluruh kitab daripada tulisan Rasul Paulus. Saya melihat pergumulan dari orang yang saleh, yang ingin sekali mengalami perubahan dan pembaruan dalam hidupnya. Nah, dia mulai tahu, ya kan? Tahun 55 kepada jemaat di Korintus dia mengatakan, aduh, dibandingkan dari rasul-rasul, aku paling berdosa. Tapi kemudian tahun 56 pada saat dia menulis kepada Efesus, dia mengatakan dibandingkan semua orang Kristen, aku paling berdosa. Dan sebelum dia dieksekusi mati, di dalam 1 Timotius, dia mengatakan apa? Dibandingkan semua manusia di seluruh dunia, aku paling berdosa. Yaitu berarti Paulus itu mencoba untuk mengenali, aku sudah lahir baru, aku sudah bertemu dengan Kristus, tetapi aku belum mengalami perubahan yang sesungguhnya di dalam kehidupanku. Sehingga di dalam Roma pasal yang ke-7, dia mengatakan kalimat seperti ini, saudara Paulus. Dalam tubuhku ini ada 2 macam hukum. Hukum akal budi, aku tahu. Aku harus memuliakan Tuhan. Tetapi masih ada lagi hukum darah daging ini. Yang terus menyeret aku ke dalam perhambaan dosa. Aku manusia celaka ini. Siapa yang bisa membebaskan aku dari tubuh maut ini? Loh, ini dikatakan oleh seorang Paulus yang tanda petik. Dia pernah menjadi Farisi. Dia pernah menjadi orang beragama yang tidak pernah ada tandingannya. Loh, kenapa Pak Yakob ngomong itu? Iya, saudara, orang Farisi itu ada kelompok orang-orang beribadat yang ajaib. Oleh karena apa? Mereka tahu bahwa 10 hukum Taurat itu sulit sekali ditafsirkan. Sehingga 10 hukum itu menjadi 613 hukum. Sampai kalau mereka mau makan atau minum aja, mereka tuh harus tahu bagaimana caranya pegang gelas supaya tidak berbuat dosa. Kalau mereka berjalan pada hari Sabat, mereka mau hitungin langkahnya loh. Jangan sampai aku berbuat dosa. Nah, Paulus berhasil enggak? Berhasil. Lihat aja di dalam Filipi pasal 3 dia ngomong apa? Aku ini orang ahli Taurat, orang Farisi. Sudah belajar sejak muda untuk memenuhi semua hukum ini tanpa cacat. Ada di sana. Dan saudara-saudara, dalam Matius pasal 19, Tuhan Yesus kan pernah bertemu dengan seorang pemuda yang juga mirip. Nah, pemuda itu ngomong apa? Ya, dia kata, ya, hukum yang mana yang perlu lagi aku penuhi? Lalu Yesus mengatakan, ya hukum Taurat. Semuanya aku sudah lakukan. Dari kecil tidak ada cacatnya. Kurangnya apa? Berarti orang Farisi ini orang seperti ini, saudara. Jadi saudara tahu ya, untuk menghadapi akan dosa, Tuhan Allah menghadirkan akan kesadaran bahwa dosa manusia itu sebenarnya terbagi dari 3 bagian. Ya, dosa yang pertama itu adalah original sin. Ya, dosa asal oleh karena kamu dan saya anaknya Adam dan Hawa. Sehingga non posse non peccare. Itu artinya mau tidak mau pasti berbuat dosa. Udah. Tapi ada dosa yang namanya actual sin. Dosa dalam kesadaran aku lakukan. Tetapi yang Paulus sebut ini bukan dosa original dan dosa actual. Oleh karena 2 hal ini sebetulnya hukum Taurat itu sudah bisa memenuhinya. Ajaib ya. Masih ada dosa satu lagi yang saya sebut dengan istilah inevitable sin. Apa itu? Ya, jangan sama seperti tadi. Ya, saya sebutkan seorang bayi lahir dari keluarga, ya kan, yang kebetulan orang tuanya itu ya tidak mencintai anaknya. Nah, sekarang anak itu sejak usia 3 bulan aja sudah menyimpan
Puluhan macam dosa yang tidak bisa dihindari lagi. Yaitu dosa anger, kemarahan. Dosa insecurity, rasa tidak aman. Dosa tidak pernah cukup hidup ini. Dosa kegelisahan, tidak pernah dia bisa selesaikan. Sampai nanti seumur hidupnya, bayangin ya. Nah, Paulus itu dalam bentuk apa? Tetapi dia aware sekali. Oleh karena dalam Roma pasal 7 dia akan ngomong, aku tidak tahu lagi bagaimana mengatasi ini. Oleh karena semua dengan hukum Taurat aku bisa lakukan. Tapi yang satu ini ada dorongan death instinct. Dorongan kematian dari dalam. Mau tidak mau aku harus berbuat dosa. Aku tidak mengerti ketemu dengan orang seperti Barnabas. Kenapa aku gampang marah? Padahal dia adalah orang yang diurapi roh. Dia orang paling baik. Aku tidak bisa tahan. Sehingga di dalam Kisah Rasul-Rasul terjadi pertengkaran antara Paulus dan Barnabas. Sengit sekali. Oleh karena apa? Barnabas itu pengampun. Aku tidak tahan dengan orang yang suka gampang mengampuni seperti ini. Iya. Dia memaafkan akan apa? Akan keponakannya sendiri. Pada saat bersama dengan Paulus, Barnabas itu mengabarkan Injil. Ternyata di tengah jalan itu Yohanes Markus, penulis Injil Markus ini loh, pulang. Paulus marah sekali. Sekarang dalam Kisah Rasul-Rasul pasal 15, ketika Barnabas mau ngajak lagi Yohanes Markus, Paulus itu menentang orang yang bujai seperti itu. Jangan diajak lagi. Terjadi pertengkaran luar biasa antara Paulus dan Barnabas. Dan Paulus tidak mengerti kenapa aku itu kok tidak bisa memaafkan orang seperti Yohanes Markus. Kenapa aku itu bisa sekali tidak tahan berhadapan dengan orang tipe seperti Barnabas ini. Bahkan dia mengakui dalam Galatia yang pasal yang keempat itu. Kepada seorang bernama Petrus. Yang munafik itu aku tidak tahan. Disebutkan apa? Simon Petrus lagi makan dengan orang-orang yang tidak bersunat, saudara-saudara. Padahal Simon Petrus sendiri tahu ini sudah keputusan dari konsili. Jadi yang bersunat, tidak bersunat itu tidak penting. Gitu. Tapi dia masih membawa jiwa orang Yahudi. Makan dengan orang tidak bersunat, tiba-tiba muncul orang-orang Kristen, ya kan? Tapi orang Yahudi bersunat semua. Langsung Petrus itu kabur. Di sana itu Paulus mengatakan apa? Saya tidak tahu caranya Paulus menghadirkan Petrus seperti apa. Tapi aku memarahi Petrus di muka umum. Nah, Paulus itu tahu. Saya tidak mau itu, tetapi itu sudah muncul. Lalu bagaimana ini? Nah, inilah persoalannya. Saudara, membaca surat-surat Paulus itu ada suatu proses yang gradual terjadi perubahan di dalam diri Paulus. Ya, saya mula-mula dia pikir ini kelemahan tidak bisa rendah hati, aku bisa atasi dengan suatu tekad. Ya kan? Banyak doa, meditasi, ya, menghafal ayat, mengabarkan Injil, silakan. Tapi Paulus tahu bahwa itu hukum Taurat. Sehingga dia ketika menghadapi jemaat Galatia, Galatia itu mirip. Oleh karena apa? Pada saat menghadapi jemaat Galatia, Paulus itu pertama kali ngomong dengan keras sekali. Galatia pasal yang pertama. Terkutuklah kamu. Waduh. Itu anatema disebutkan Paulus itu sampai 2 kali. Apa sebetulnya Paulus itu marah sekali? Jemaat Galatia ingin sekali membuktikan dirinya punya kemenangan iman. Tetapi tidak pernah berhasil. Sama seperti saudara-saudara dan saya di tempat ini. Sehingga mereka itu didatangin oleh hamba-hamba Tuhan. Orang-orang Yahudi Kristen yang anti Paulus. Nah, orang-orang Yahudi Kristen ini pikirannya sinkretistik. Mengawinkan akan Injil kasih karunia Paulus dari Tuhan itu dengan apa? Taurat, saudara. Lalu mereka mengatakan kepada jemaat Galatia, kamu gagal antara lain bisa mengatasi jiwa kesombongan kamu itu ya oleh karena kamu tidak mengabaikan Taurat. Kamu mulailah belajar Taurat. Oleh karena apa? Oleh karena itu Yesus juga tidak menolak Taurat. Lah, pada saat mereka itu mencoba mengawinkan Injil kasih karunia itu dengan Taurat, Paulus marah sekali.
Sampai dia mengatakan anatema, itu artinya terkutuklah kamu. Paulus berhasil untuk menjelaskan. Mungkin jemaat Galatia lalu bertanya, lalu bagaimana kami itu harus bisa mengatasi dan dosa kesombongan ini? Sampai akhir dari surat Galatia, Paulus tidak berhasil. Dalam Galatia pasal 4 Paulus ngomong kalimat seperti ini. Perhatikan ya. Dulu kamu itu begitu baik sama aku. Sehingga kamu tidak jijik melayani aku. Loh, kenapa Paulus menyebut jijik? Kemungkinan Paulus itu epilepsi, saudara. Saat itu belum ada obatnya. Dan setiap kali komat, waduh menjijikkan sekali saudara, dan jemaat Galatia itu rela membersihkan kotorannya, air ludahnya, apanya begitu saudara. Sampai Paulus menyebut dalam Galatia pasal 4. Kamu tidak jijik melayani aku. Tapi plus kalimat seperti ini. Jikalau saat itu aku meminta kamu mencungkil biji matamu untuk aku, kamu akan kasihkan. Luar biasa toh. Paulus itu punya impression jemaat Galatia ini luar biasa baiknya. Tetapi sekarang sejak aku ngajarin kamu jangan hidup dalam Taurat, hidup dalam kasih karunia, kamu membuat aku itu musuhmu. Itu ada di dalam Galatia pasal 4. Aku hilang akal, nggak ngerti lagi caranya ngajarin kamu. Aku persis seperti perempuan yang mau bersalin dan nggak keluar-keluar. Sakit sekali. Sampai bagian terakhir dari Galatia, Paulus tetap tidak berhasil. Baru tahun 58, Paulus itu berhasil menjelaskan. Nah, menjelaskannya bagaimana, saudara? Di dalam Efesus pasal yang kedua, ayatnya yang ke-8. Paulus mengatakan, memang kita ini diselamatkan karena kelahiran baru. Betul, karena kasih karunia. Betul. Tapi oleh iman. Nah inilah. Jadi Paulus memahami sungguh. Kasih karunia Allah dalam Kristus. Itu meskipun aku akui di mulut. Itu masih menjadi assumptive truth. Kebenaran asumsi. Saudara belum mengalami. Saudara hanya bisa mengalami. Jikalau saudara memakai iman yang Tuhan anugerahkan. Nah, lalu apa itu? Nah saya kemudian mulai melihat di sini. Nah, dengan iman itu Paulus dalam 1 Korintus pasal 9 mengatakan, aku melatih tubuhku begitu rupa. Jangan sampai aku terbuang dari keselamatan. Loh apa itu? Kalau melatih tubuh itu kan sama dengan aku juga kemudian rajin memenuhi seperti hukum-hukum Taurat itu. No. Oleh karena dalam 1 Korintus pasal 9, Paulus itu sekarang sudah menyadari sekali apa yang terjadi. Sehingga dia itu ngomong dengan kalimat yang kita harus perhatikan ayat-ayat yang lain di tempat lain. Lalu apa itu? Roma pasal 12. Rasul mengatakan, Paulus mengatakan apa? Ibadat yang sejati. Mempersembahkan seluruh tubuh sebagai persembahan yang hidup. Mata, telinga, kuping, mulut, tangan, semua persembahkan. Lalu gimana caranya? Aku melatih. Tapi melatih untuk apa? Nah, di dalam 1 Timotius pasal 4. Paulus mengingatkan, latihan badani kurang berfaedah. Tetapi ibadah menjadi godliness. Nah, ini akan menghadirkan kamu pengalaman kekal di surga. Nah, saya akan ulangi ini ya. 1 Timotius pasal yang keempat. Paulus mengatakan, latihan badani, kalau aku cuma berlatih seolah-olah sama seperti aku melatih diriku untuk memenuhi hukum Taurat, bocai. Aku harus melatih tubuhku untuk apa? Untuk ibadat. Loh, jadi apa ini? Jadi saudara, ini adalah apa yang Paulus ingatkan. Saudara datang gereja, rajin, itu hanya memenuhi Taurat. Tapi kalau datang gereja, saudara punya preparation. Oleh karena saudara menginginkan bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, melatih diri untuk ibadat. Supaya ada suatu encountering, perjumpaan antara kamu dengan Tuhan. Pada saat saudara-saudara doa dalam ibadat ini, itu hukum Taurat, saudara. Tapi pada saat doa, saudara itu mengatakan kepada jiwamu sama seperti Daud,
Tuhan, aku tidak berlayak ini. Bagaimana aku bisa omong-omong dengan engkau? Please have mercy upon me. Nah, saudara, terjadi sesuatu encountering. Melatih doa. Pada saat saudara menyanyi. Saudara menyanyi bagus-bagus. Maaf ya, itu cuma agama. Tidak ada gunanya apa-apa. Tapi kalau saudara menyanyi itu lahir dari tuntunan Roh Kudus. Sekarang saudara nyanyi nyanyian tadi itu sebagai nyanyian baru. Oleh karena karya Roh Kudus yang sedang menghinggapi saudara. Nah, saudara latihlah menyanyian seperti itu. Dan kalau saudara mendengarkan firman. Itu saudara bukan mendengarkan hanya untuk mikir-mikir. Itu Taurat lagi. Aku senang sekali mendengarkan urean-urean itu yang membuat stimulate my thinking. Lalu itu Taurat lagi. Tapi jika engkau itu persis seperti mencariakan mutiara yang elok. Yang mengatakan, Tuhan, firman-Mu betapa berharganya. Tetapi aku kurang mempunyai kehausan dan kelaparan. Please have mercy upon me. Jika saudara mendengarkan firman Tuhan ini. Dengan kehausan dan kelaparan akan firman Tuhan. Saudara akan mengalami encountering with God. Lah, inilah yang disebut. Aku melatih tubuhku begitu rupa. Nah, ini bukan latihan badani yang kurang berfaedah. Tapi ini adalah latihan ibadat. Sehingga Yesus mengatakan di dalam Yohanes pasal 15. Kamu itu ranting-ranting dan aku pokok anggur. Please, abide in me. Nempellah kepadaku. Apart from me, you can do nothing. You tidak bisa apa-apa. You tidak bisa mengatasi akan kesombongan itu. Dengan tekad, dengan latihan. Tidak mungkin. Hanya Kristus. Kenapa? Sumber daripada kebenaran. Yang di dalam bahasa teologi itu disebut summum bonum. Sebetulnya kebenaran yang sempurna. Oleh karena apa? Oleh karena ya Allah sendiri. Di dalam Yesus Kristus. Adalah rendah hati yang sempurna. Dia yang mulia. Dia menanggalkan kemuliaannya untuk bersama dengan saudara. Dia yang maha kaya. Dia hadir sebagai manusia yang papa dan miskin. Dia yang sumber bijaksana. Dia rela untuk disalah mengerti, saudara. Semua yang saudara kalau membaca di dalam Alkitab, saudara salah mengerti terus mengenai Tuhan Yesus. Bahkan pada saat memilih murid aja kita berpikir, aduh, kok kayak gitu caranya memilih murid. Dia maha tahu kenapa milih akan Yudas. Kenapa milih akan Simon yang jelas-jelas orang zilet, tujuan hidupnya itu hanya untuk mengembalikan kerajaan Daud. Kenapa milih itu? Kenapa milih ini? Apa dia tidak tahu? Ya, seolah-olah kalau aku itu menjadi Yesus akan milih orang-orang yang sudah melewati tes. Yang qualification-nya. Kenapa dia begitu? Bahkan dia rela disalah mengerti. Aku mendidik muridku ini 3,5 tahun. Ada hasilnya? Tidak ada hasilnya. Saudara tidak pernah melihat murid-murid Yesus itu kemudian saling mencintai. Rendah hati. Tidak ada. Kenapa begitu? Nah, saudara. Jadi dia adalah Allah yang sempurna. Yang menghadirkan dirinya di dalam 2 Korintus pasal 5 disebutkan. Persis seperti orang berdosa. Sehingga orang salah mengerti kepada dia. Kamu itu sahabatnya orang berdosa. Peminum, gelojoh, pemabuk. Begitu saudara. Semua orang salah mengerti sama Tuhan. Jadi sumber daripada kerendahan hati yang sempurna. Hanya ada pada dia. Dan jikalau kita itu pada pagi hari ini belajar mengenai rendah hati. Kita tahu seperti ini bukan rekayasa lah saudara. Mulai hari ini belajar rendah hati. Tidak mungkin saudara akan berhasil. Kecuali jika saudara itu menyatu dengan dia. Abide in me. Maka kerendahan hati yang sempurna seperti itu. Mulai hadir di dalam jiwa kita. Dan kita mulai mengerti. Bahwa hidup kita ini sudah mulai diubah menjadi berbeda. Oleh karena hanya Kristus saja. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan kami tahu. Kami semua menghadapi masalah kesombongan yang tersembunyi.
Bahkan jikalau kami mengaku-ngaku dan merendah-rendahkan diri, merendahkan hati, kami tetap manusia yang sangat sombong. Tuhan tolong. Oleh karena kami tahu bahwa sebetulnya realita daripada kerendahan hati tak terpisahkan dari rencana Allah yang kekal, yang merendahkan hati, mengosongkan dirinya, kenosis, untuk mematikan dosa. Tuhan ajar supaya kami bukan belajar rendah hati untuk belajar moral dan etika yang orang lain akan akui. Tapi kami belajar rendah hati supaya kami mulai menyatu dengan apa yang Engkau itu sediakan. Tuhan berkati jemaat ini. Tolong kami. Oleh karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.